Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Guru Nugraha. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Form dengan password atau token. Mari kita lihat. Pertama-tama kita buka Google, otomatis ya. Nah, di sini ada item .9 yaitu Google Apps, aplikasi Google. Kita klik. Di sini banyak sekali aplikasi Google, tapi kita cari Google Form. Nah, ini ada form. Tunggu sejenak. Nah, di sini adalah tampilan Google Formulir yang teman-teman biasa gunakan. Nah, di sini ada template-template yang bisa digunakan oleh teman-teman, tapi kita akan coba buat Google Form dari nol, dari kosong. Kita klik kosong. Nah, seperti biasa ini adalah tampilan Google Form. Tampilan awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang Google Form agar teman-teman tidak salah. Di sini ada 3 item. Yang pertama di sini sesuaikan tema. Di sini ada pratinjau, di sini ada setelan atau settingan. Nah, di bawah juga ada item-item pertanyaan atau yang akan diinput oleh teman-teman kita. Nah, di sini saya mau merubah tema terlebih dahulu agar lebih menarik dan sesuai dengan soal. Di sini saya akan membuat soal PTS atau penilaian tengah semester dengan temanya yang sudah saya buat. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tema yang sudah ada di Google Form. Di sini ada pilihan pilih gambar, kita klik. Nah, di sini pilih header. Temanya banyak sekali yang sudah disediakan oleh Google Form, tapi kita akan merubah atau membuat tema sendiri. Nah, di sini ada unggah, klik unggah, klik cari. Nah, di sini saya sudah buat tema penilaian tengah semester. Kita tunggu sejenak. Jadi teman-teman bisa mengkreasikan tema sendiri. Nah, setelah muncul ini, biasanya ada beberapa laptop yang muncul, ada juga yang enggak, tergantung koneksi. Nah, ini kita geser bisa ke bawah ke atas ke bawah, selesai. Kita tunggu sebentar, ya sejenak. Nah, di bawahnya ada warna tema. Warna tema itu yang ini. Ini bisa dirubah, ya, mau ungu, oranye, biru, dan lain-lain. Banyak sekali. Gimana selera kita untuk membuat sebuah Google Form itu. Nah, ini sudah muncul header atau tema pada Google Form. Nah, di sini saya menggunakan penilaian tengah semester. Nah, untuk warna kita bisa rubah, ini hijau bisa berubah menjadi biru. Saya pakai biru saja ya. Nah, di sini ada formulir tanpa judul, kita bisa rubah menjadi penilaian tengah semester. Matematika. Jadi kita bisa memberikan nama pada Google Form ini. Nah, di sini saya beri nama PTS Matematika. Di bawahnya ada deskripsi formulir. Ini bisa di-close dulu. Ini bisa dimasukkan kata-kata, boleh aturan penjawaban, aturan ujian boleh motivasi. Saya lebih senang dengan motivasi. Assalamualaikum, selamat ujian junjung tinggi kejujuran.
Nah, di sini boleh dimasukkan apapun ya. Yang penting informasi yang ada di form ini. Oke, nah di sini di samping kanan ini ada item-item juga. Di sini ada item tambahkan pertanyaan, di sini ada import pertanyaan, tambahkan judul deskripsi, di sini tambahkan gambar, di sini tambahkan video di bagian. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan, berarti kita bisa merubah pertanyaan ini dengan nama lengkap. Nah, langsung berubah. Kalau nama lengkap langsung berubah menjadi jawaban singkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit. Di sini ada import gambar, ya. Di sini ada kolom kecil, jawaban singkat. Di sini ada duplikasi, ya. Di sini ada gambar tong sampah, ikon sampah, artinya ini hapus. Di sini wajib isi, pencet biru. Nah, ini artinya siswa atau responden wajib untuk mengisi nama lengkap. Jika tidak diisi, maka tidak akan lanjut. Nah, kita akan lihat ini jawaban singkat. Nah, di sini banyak sekali jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda. Ini yang akan menentukan pola apa yang akan dijawab oleh responden atau siswa. Oke, jawaban singkat. Nah, setelah ini kita tambahkan pertanyaan lagi. Yang kedua biasanya fokus 10 TKJ 1. Ini pertanyaan kedua mengenai kelas. Jadi responden atau siswa akan memilih kelas masing-masing. Nah, sini tetap wajib diisi. Nah, di sini boleh menggunakan pilihan-pilihan ganda, kotak centang atau drop down. Bagaimana selera kita atau bagaimana kreativitas kita yang untuk membuat sebuah soal. Kalau saya lebih senang pilihan ganda. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan drop down boleh. Dan kotak centang juga bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini yang paling penting. Adalah masukkan password. Masukkan password. Nah, di sini langsung berubah dari pilihan ganda menjadi jawaban singkat. Password, kita inginkan responden memasukkan password yang sudah diberikan. Gimana caranya? Caranya di sini ada titik 3, klik, ada deskripsi dan validasi jawaban. Nah, validasi jawaban diklik, akan muncul angka lebih dari angka kesalahan. Nah, di sini bisa menggunakan angka, passwordnya apabila angka, ada teks, ada panjang, ekspresi reguler. Ekspresi reguler ini kombinasi atau gabungan antara angka dan huruf, bahkan simbol juga bisa. Nah, ekspresi reguler ini bisa menjadi kita klik dari berisi kecocokan, dan di sini ada pola, ada teks kesalahan khusus. Kita teks kesalahan khusus kita bisa masukkan, maaf, password yang Anda masukkan salah. Nah, di sini ada pola. Pola kita masukkan password atau token yang sudah kita bikin atau kita buat sebelumnya. Kita lihat, ini adalah password atau token yang sudah saya buat. Ini hanya contoh saja. Kita masukkan ke form, pola. Nah, ini baru satu kelas. Saya hanya memasukkan sampai 036. Nah, bagaimana caranya agar semua kelas? Caranya yaitu di sini ada item scat ya. Biasanya di atas enter garis miring ke kiri, biasanya ke kanan, ini ke kiri. Nah, di atasnya ada scat. Nah, itu bagian. Itu shift, pencet, itu akan menjadi scat. Nah, terus kopikan untuk
kelas selanjutnya. Nah, langsung berubah, klik di sembarangan, di sembarang pola. Ctrl A, awas jangan di shift, jangan di del, jangan di backspace. Langsung ke arah kanan, panah kanannya. Nah, jadi artinya ke ujung kanan. Langsung Ctrl V. Ini artinya udah 2 kelas yang saya masukkan. Ini udah 072 akhirnya. Nah, untuk selanjutnya seperti itu ya. Jadi bikin dulu spasi ya, atau sekat, langsung di copy ujung, Ctrl A, ujung, langsung pastikan. Nah, di sini ada wajib isi. Klik wajib isi. Oke. Nah, ini kita sudah membuat satu program atau satu tema muka untuk masuk ke pertanyaan. Nah, karena kita sudah bikin muka, kita bikin form selanjutnya atau bagian selanjutnya, itu bagian pertanyaan. Di sini ada bagian, tambahkan bagian, klik. Nah, di sini adalah bagian soal. Kita kasih judul, jawablah pertanyaan berikut. Deskripsinya boleh dikosongkan, boleh diisi gimana selera atau gimana kreativitas kita. Kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini saya akan buat pertanyaan esai. Pertanyaan satu. Nah, di sini ada pilihan ganda, klik. Karena esai biasanya banyak, panjang, kita gunakan paragraf. Jadi tipe untuk menjawab adalah paragraf. Boleh jawaban singkat kalau misalkan jawabannya sedikit. Oke, wajib diisi, tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua, kita mau memasukkan gambar atau soal yang dibuat tidak bisa dimasukkan. Contoh, soal yang tidak bisa dimasukkan adalah equation, yang kedua adalah grafik, yang ketiga adalah tabel. Jadi bisa dimasukkan harus dalam bentuk gambar terlebih dahulu. Jadi kita import gambarnya, sisipkan gambar, di sini ada cari. Kita bebas memasukkan gambar apa saja sesuai dengan pertanyaan. Ini saya contoh saja, ini ada logo Pasundan. Ini hanya contoh. Nah, di sini pilihan gandanya kita rubah menjadi paragraf. Nah, ini wajib diisi. Udah, ini pertanyaan kedua. Jadi gambar itu untuk sisipan gambar ini untuk memasukkan gambar pada form. Kita bikin 5. Ini hanya contoh. Nah, setelah ini kan selesai. Ini bagian dari pertanyaan sudah selesai kita buat. Kita akan membuat bagian penutup. Kita bikin bagian ketiga, yaitu penutup. Di sini kita bisa masukkan terima kasih atas jawaban yang diberikan. Nah, selesai. Kita kembali ke atas. Bagaimana cara agar kita tahu apakah ini jalan atau tidak? Nah, di sini ada tombol yang paling tengah, perhatiin jauh. Kita bisa klik saja sini. Nah, ini adalah tampilan awal dari yang kita bikin tadi. Kita akan coba apakah ini berfungsi atau jalan atau tidak. Sini nama lengkap TKJ1 misalkan, password. Nah, kalau misalkan responden atau siswa memasukkan password yang salah seperti ini, asal aja klik berikutnya, akan muncul maaf password yang Anda masukkan salah, yang tadi kita bikin ya, atau teks kesalahan. Karena itu kita harus memasukkan atau menginput password yang benar. Nah, RI65ZL strip 036. Kita klik berikutnya. Nah, akan masuk ke form bagian kedua, yaitu pertanyaan. Betul ya? Nah, di sini ada bintang merah.
Bintang merah ini artinya wajib. Jadi responden atau siswa jika belum mengerjakan soal wajib ini tidak akan bisa melanjutkan. Contoh berikutnya, langsung pertanyaan ini wajib diisi. Oke. Ini juga wajib diisi, siap. Nah, klik berikutnya. Oke, nah ini sudah bagian akhir, bagian ketiga atau bagian akhir. Nah, seperti itu untuk membuat soal PTS menggunakan password. Bagaimana cara bikin password itu sendiri nanti di next video. Mungkin begitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan nanti di next video ada hal yang perlu dibahas, tolong dimasukkan ke dalam kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.